Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan membahas tentang peran malaikat bagi umat Allah. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang pertama ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Saudaraku, peran malaikat bagi umat Allah sangat banyak dituliskan di dalam Alkitab. Ketika Lot dan keluarganya ada dalam bahaya di kota Sodom, para malaikat membawa mereka keluar dari kota itu. Ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, Allah mengirim seorang malaikat untuk menutup mulut-mulut singa itu. Ketika rasul-rasul dimasukkan ke dalam penjara karena memberitakan Injil, firman Tuhan mengatakan, pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Dan ketika Rasul Petrus dimasukkan ke dalam penjara karena memberitakan Injil, seorang malaikat datang dan membuka pintu penjara dan melepaskan dia. Saudaraku, ada banyak sekali catatan Alkitab mengenai pertolongan malaikat ini kepada umat Allah. Mereka menjaga orang-orang percaya dari bahaya dengan cara yang sangat ajaib. Mereka menyelamatkan fisik mereka, malaikat memberitahukan kehendak Allah kepada manusia, malaikat dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu, dan untuk menyatakan firman Allah, kehendak Allah kepada manusia. Malaikat terlibat di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya, bahkan setelah orang percaya meninggal dunia. Ketika orang percaya meninggal dunia, mereka dibawa oleh malaikat ke surga. Lukas 16 ayat 22. Dan nanti pada waktu akhir zaman, para malaikat akan memisahkan orang benar dan orang fasik, dan akan mengumpulkan orang percaya dan menjaga tempat kediaman orang percaya di kota Yerusalem baru. Saudara, peran malaikat dalam kehidupan orang percaya juga banyak dialami oleh orang-orang percaya pada zaman ini. Malaikat terkadang menampakkan diri dalam rupa manusia dan melakukan inspeksi mendadak. Dan hal ini dinyatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Mungkin selama ini ada orang-orang yang sudah menjamu malaikat, dan mungkin selama ini ada yang sudah menolak malaikat. Saudara, penulis kitab Ibrani juga menyatakan bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 yang tadi saya bacakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani dan menopang orang-orang percaya yang harus memperoleh keselamatan. Alkitab memberikan beberapa contoh yang jelas bahwa para malaikat terus-menerus memperhatikan hidup orang percaya. Malaikat menyaksikan pelayanan dari orang-orang Kristen. Paulus mengatakan bahwa di dalam pelayanannya, dirinya telah menjadi tontonan bagi dunia, malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Paulus juga menyertakan malaikat dalam beberapa nasihatnya, di mana dia berkata di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikatnya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Sudah di sini terlihat bahwa Paulus meyakini malaikat terlibat dalam kehidupan orang percaya, bahkan ketika kita melayani. Wayne Grudem, seorang penulis teologi, mengatakan bahwa kita mesti menyadari akan kehadiran malaikat ini yang mengawasi ketaatan atau ketidaktaatan kita kepada Allah setiap hari. Perbuatan dosa yang kita lakukan di tempat tersembunyi memang tidak dilihat oleh orang lain, tetapi ratusan malaikat menyaksikan ketidaktaatan itu dan berduka cita karena ketidaktaatan tersebut. Sebaliknya, kata Grudem, ketika kita taat kepada Allah,
Dan walaupun tidak ada yang melihat ketaatan tersebut, tetapi ratusan malaikat menjadi saksi dari ketaatan dan pelayanan kita kepada Allah. Para malaikat tentu saja tidak sekedar menyaksikan hidup orang-orang percaya, tetapi mereka menolong orang percaya yang sedang berada di dalam kesulitan. Malaikat memberikan kekuatan. Hal ini dialami oleh Paulus ketika dalam perjalanan menuju ke Roma untuk naik banding ke Kaisar. Di tengah perjalanan, kapal yang ditumpanginya mengalami angin dan badai yang sangat dahsyat. Tetapi seorang malaikat Allah berdiri di sisinya dan berkata, "Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Ada sebuah kisah di mana seorang misionaris yang bernama John Paton, dia misionaris yang melayani di kepulauan New Hebrides. Dia menceritakan sebuah kisah yang sangat mencengangkan. Penduduk pribumi di tempat itu memusuhi para utusan Injil, dan pada suatu malam mereka penduduk pribumi mengepung markas besar dari para utusan Injil dengan maksud untuk membakar serta membunuh Paton dan istrinya. Sudah sepanjang malam yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan itu, Paton dan istrinya berdoa memohon supaya Tuhan melepaskan mereka dari bahaya maut. Dan malam itu, saudaraku, mereka bisa lewati dengan selamat dan tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, mereka mencoba melihat apakah para pengepung mereka masih ada di sekitar rumah mereka. Ternyata para pengepung itu sudah tidak ada semua. John Paton bersama istrinya, mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Saudaraku, setahun kemudian, kepala suku di tempat itu bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. John Paton mengingat kembali peristiwa malam itu dan dia bertanya kepada kepala suku, apa sebenarnya yang terjadi pada tahun yang lalu hingga mereka tidak jadi membakar rumahnya dan tidak jadi membunuh dia serta istrinya. Dan kepala suku itu bertanya sambil terheran-heran, siapa orang-orang yang pada malam itu berada bersama-sama dengan Bapak? Paton menjawab, tidak ada siapa-siapa, hanya istri saya dan saya sendiri. Kepala suku membantah. Dia berkata, ia dan anak buahnya melihat banyak laki-laki, mungkin ratusan banyaknya, bertubuh besar, berpakaian mengkilap, menyandang pedang dan berjaga-jaga di situ. Mereka berdiri memagari markas utusan Injil, sehingga kami orang-orang pribumi tidak berani menyeberang. Sudah baru pada saat itulah Paton menyadari bahwa Tuhan telah mengirim pasukan malaikatnya untuk melindungi mereka. Kepala suku itu mengiyakan perkataan Paton karena tidak ada kemungkinan lain. Saudaraku, ada banyak kisah-kisah di mana anak-anak Tuhan mengalami perlindungan dan pertolongan malaikat. Tuhan mengirim mereka untuk membantu orang Kristen dalam pelayanan dan di dalam pergumulan mereka. Martin Luther berkata, malaikat adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Allah untuk pelayanan kekristenan. John Calvin berkata, para malaikat adalah para pelaksana dan pengurus kemurahan Tuhan bagi kita. Mereka menjaga dan membentengi anak-anak Tuhan, mengarahkan dan menjaga setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita, saudara, dan Tuhan menjaga kita dengan kuasa-Nya dan menjaga kita dengan mengirimkan akan malaikat-malaikatnya. Tuhan berkati.